Oke, selamat, siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak atas bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah, join pada siang hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi sudah mendaftar dan bisa, punya waktu dan kesempatan untuk bisa kita sama-sama discuss soal klub PBX ya, Bapak dan Ibu. Jadi mungkin, eee, sa saya akan mulai beberapa video dulu. Perkenalkan saya Gerald Pramudia dari sisi 3CX dan Funfield Indonesia support-nya. Jadi memang kita di istrinya dan juga support service maupun teknis di, Indonesia termasuk dengan, Purna jualnya seperti itu. Saya mungkin play video dulu, ada 3 video yang mungkin singkat sambil kita memulai dan menunggu rekan yang lain. Halo, siang. Ya, dengan saya, dengan Pak Bagus ya? Sebentar ya, Pak, ya. Saya izin ini dulu, ada koneksi. Halo, siang. Ya, dengan saya, dengan Pak Bagus ya? Oke, baik Pak. Tunggu sebentar ya Pak. Halo, selamat siang. Oke, baik, ditunggu. Halo semua. Di sini saya menggunakan Funfield X5 URED sebagai telepon resepsionis, di mana warna merahnya menarik dan ada fitur DSS Key sebagai speed dial. Oh, halo Bapak dan Ibu yang di sana.
Kami menggunakan sistem canggih dari Funfield untuk telekomunikasi untuk kantor kami. Salah satunya adalah dengan tipe V65 dengan tampilan yang elegan dan suara sudah HD. Kemudian yang lainnya ada Funfield Indoor Monitor dengan tipe I57A. Kemudian Funfield menggunakan kemudahan yaitu dengan satu tarikan kabel saja ke meja kantor kami. Jadi tidak perlu repot-repot dengan menggunakan banyak kabel dan mengeluarkan banyak budget. Lalu bagaimana kalau misalkan sulit untuk menarikan kabel atau tidak bisa untuk tarik kabel yang baru? Mari saya tunjukkan. Nah, Bapak dan Ibu, Funfield juga memiliki produk untuk yang wireless. Di depan kita ada dua produk wireless. Yang pertama adalah S303W dan di sebelahnya ada W611W. Apabila Bapak dan Ibu lebih cocok untuk hanya diletakkan di meja, Bapak bisa menggunakan S303W. Dan apabila Bapak butuh yang fleksibel, bisa di kemana-mana, untuk wireless, pakai W611W. Ini produknya jos gandos loh, dan tahan banting. Ya benar, tahan banting. Gak percaya? Mari kita buktikan. Kenapa bisa tahan? Karena Linkfield W611W dan W610 sudah bersertifikasi High Protection Level IP67 dan teruji waterproof, dustproof, dan drop safe dari ketinggian 1,8 meter. Gimana? Keren kan produk Funfield? Nah, selain itu produk Funfield ada X301 yang dimana non PoE dan harganya sangat murah. Kemudian ada juga X1SP yang harganya cukup terjangkau. Untuk produk number one ya, ada di X3SG dan S3SG Lite. Sudah PoE, kemudian suara HD, berwarna, dan bisa conference sampai 6 users. Dan kami juga produk Funfield ada headset. Hi Jason, how are you? Saya akan coba. Berikut tampilannya. Produk Funfield jos gandos top marko top luar biasa pancen oye. Nah, selain itu Funfield bisa sebagai broadcasting paging. Yang pertama disimulasikan ke chip speaker Funfield dan terdapat software scheduling di IP phone Funfield. Halo, testing. Halo, testing.
Hello, testing, testing. Garansi 100% aman untuk 1 tahun. Apabila Bapak dan Ibu memiliki produk Funfil yang rusak dari pabrik, akan langsung diganti. Produk Funfil memang jos. Mas. Luar biasa. Tes. Oke, saya izin sebentar share screen ya. Oke. Selamat siang Bapak dan Ibu yang baru bergabung. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang bisa hadir dalam acara webinar kali ini, 3CX bersama Funfil. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya Gerald Pramudia yang akan membawakan dan present ke Bapak dan Ibu sekalian di sesi yang kedua atau sesi grup B ya. Jadi kita kemarin hari Rabu sempat ada topik yang sama untuk Bapak dan Ibu yang bisa join di hari Rabu, atau hari ini mungkin ada yang datang 2 kali juga dengan topik yang sama, jadi mungkin ingin belajar lebih jauh lagi soal solusi cloud PBX. Jadi kita bagi 2 sesi saat ini untuk webinar kali ini gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu. Saya lanjut. Oke, jadi perkenalkan kami distributor dari beberapa produk VoIP yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, antara Synway, Fanfil, 36, dan Newrock. Jadi memang 36 ini kita baru, jadi sebelumnya memang kita sudah terkenal di produk Synway dan Fanfil. Jadi 36 ini memang baru gitu ya. Dan memang kita memang merupakan distributor untuk dari sisi teknis, purna jual, maupun dari sisi garansi itu kita yang akan cover di Indonesia gitu, termasuk support teknisnya juga. Jadi memang kita ini menjalin kerjasama dengan partner gitu ya, dengan mitra dan reseller untuk saat ini. Di mana memang kita rutin mengadakan marketing plan, termasuk dengan webinar seperti kali ini. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sebelumnya pernah ikut webinar kita rata-rata kita hampir sebulan sekali, lalu upload di YouTube. Nanti saya juga akan share link YouTube-nya untuk rekaman hari ini. Jadi memang kita biasanya update produk ataupun acara offline seperti yang gambar di saya present ini. Mungkin dari sini ada Bapak dan Ibu juga yang bergabung dengan kita pas acara 2023 kemarin gitu. Mungkin dan tahun ini juga kita akan ada acara besar lagi, seperti itu. Oke, saya lanjut mungkin izin share. Jadi ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin belajar soal teknologi VoIP ya, khususnya VoIP gitu ya. Termasuk teknologi VoIP itu dalam arti Asteris ataupun 3CX, ataupun bapak ibu mau belajar soal teknisnya teleponi sistem gitu ya. Nah, ini bapak dan ibu kita ada kesempatan nih buat bapak dan ibu untuk dari sisi teknis bisa, atau bapak dan ibu mempunyai perusahaan dan ada timnya yang bisa yang ingin belajar gitu ya soal teknis gitu, bisa datang ke kantor kita ataupun lewat Zoom gratis tanpa dipungut biaya. Biasanya kita itu ada 1 sampai 3 kali sesi training dan juga mendapatkan sertifikat resmi. Jadi ini kita adakan rutin, di mana memang reseller-reseller banyak yang mengikuti program ini supaya nanti dari sisi knowledge produknya meningkat dari sisi tim teknis. Jadi ketika pre-sales itu sedang menjual ke customer, secara teknis dasarnya tahu ataupun yang advance juga sudah tahu gitu ya. Oke, saya lanjut. Oke. Jadi list sesi hari ini ada 3 ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ada 3 list sesi hari ini. Yang pertama adalah nanti kita akan perkenalan fitur dari sisi 3CX. Ya mungkin Bapak dan Ibu mungkin ada yang familiar, ada yang masih baru tahu soal 3CX gitu ya. Yang kedua adalah saya akan memaparkan produk headset terbaru dari Funfil. Jadi memang mungkin Funfil ini ngeluarin produk terbaru, nanti akan saya share. Dan terakhir adalah game interaktif via Kahoot. Jadi nanti ada game menarik dan juga hadiah yang menarik juga gitu. Untuk link rekaman dan file presentasi akan kami kirimkan segera by email. Kalau yang kemarin hari Rabu,
kita selesai jam 4, setengah jam atau 1 jam kemudian saya akan langsung share Bapak dan Ibu. Nanti kalau nggak terima nanti bisa WhatsApp atau email ke nomor yang kita send invitation gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, saya lanjut ke 3CX. Jadi 3CX ini pasti ditanya sama orang dulu bahwa 3CX itu produk dari mana gitu, support-nya dari mana. Jadi memang headquarter-nya ada di Cyprus ya, gitu. Mereka memang berdiri tahun 2005, di mana memang masanya pada masa itu adalah VoIP menjadi teknologi yang baru. Jadi saat ini 3CX itu menjadi salah satu pemimpin global untuk brand teknologi VoIP. Jadi mungkin kalau banyaknya teknologi VoIP gitu ya, mereka termasuk yang memang pionir untuk UCaaS gitu ya, atau Unified Communicate. Jadi istilahnya user itu nggak cuma kita bicara cuma telepon aja. Jadi 3CX ini menjadi salah satu pionir ketika user itu bisa menggunakan fasilitas seperti conference, ada seperti mobile gitu ya, softphone gitu, dan juga hal yang lain nanti yang mungkin saya bisa jelaskan ke Bapak dan Ibu. Oke, sebelum tadi sudah Bapak dan Ibu sudah tahu nih kondisi 3CX ini apa. Lalu selanjutnya adalah yang mungkin Bapak dan Ibu ini mayoritas reseller atau partner ya, pasti akan nanya gitu, "Ini kita bawa PBX lagi," gitu ya. Lalu saat ini gimana nih market gitu ya? Bagaimana permintaan pasar atau PBX terhadap IP PBX apakah masih tinggi gitu ya, seperti tahun-tahun sebelum pandemik gitu atau beberapa tahun ke belakang nih, gimana nih tren market di luar gitu ya. Yang pertama adalah kenapa kita bilang tinggi, karena memang infrastruktur internet di Indonesia tuh mulai stabil dan merata gitu. Jadi memang tantangan dari cloud PBX, kalau Bapak dan Ibu mungkin tahu juga bahwa memang kalau cloud PBX artinya butuh internet yang stabil. Tidak perlu internet cepat, yang penting stabil dan merata. Tapi saat ini, customer kita yang menggunakan 3CX, internetnya sudah oke, sehingga sudah mayoritas sudah nggak susah gitu untuk akses internet. Lalu yang kedua, ada banyak customer kita yang memang upgrade sistem dari PABX analog misalkan, karena kan PABX analog mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa sudah end of life, di mana memang mereka butuh untuk mengganti dari sisi analog, seperti itu. Yang ketiga adalah fitur pada komunikasi perusahaan itu meningkat kebutuhannya. Jadi user itu ngerasa bahwa komunikasi di company atau di perusahaan mereka tuh nggak melulu soal telepon melulu gitu. Jadi istilahnya cuma telepon aja gitu. Mereka butuh kayak semacam fitur lain lah sehingga bisa komunikasinya tuh bisa lebih baik gitu di kantornya. Lalu ada lagi, perubahan sistem PBX. Jadi ada beberapa brand mungkin support-nya itu terlalu mahal, terlalu tinggi. Saya tidak menyebutkan brand-nya, tapi memang ada beberapa perusahaan yang mengganti dari salah satu nama brand PBX, karena memang mereka tuh ada semacam biaya license yang tinggi. Maka dari itu mereka mengganti ke PBX lain. Lalu yang terakhir mungkin ada implementasi pada kantor atau gedung baru dan investment untuk peningkatan fitur, seperti itu. Oke, saya lanjut. Pertanyaannya balik lagi adalah komparasi PBX dengan sistem mainstream, di mana memang pertanyaan ini sering diajukan oleh reseller yang memang mau menjual 3CX ataupun menggunakan. Nah, pertanyaan adalah user itu sudah menggunakan WhatsApp, sudah menggunakan Skype gitu ya, sudah menggunakan Line. Nah, user tuh ngerasa bahwa apa masih perlu ini PBX 3CX gitu. Oke, jadi yang pertama adalah perusahaan itu sekarang berdasarkan survei kita, perusahaan itu tetap menginginkan antara sistem komunikasi pribadi dengan bisnis itu harus dipisah. Jadi banyak direksi itu menginginkan bahwa harus ada PBX telepon di kantor karena untuk memisahkan antara WhatsApp group gitu ya atau WhatsApp chat atau WhatsApp call seperti itu. Oke, saya lanjut. Ada panggilan telepon 021 menggunakan GSM atau smartphone itu tinggi. Jadi kalau Bapak dan Ibu nih pakai handphone atau smartphone, mau nelpon ke 021, mau follow up ke company apa gitu ya, kan akan tinggi kalau menggunakan pulsa biasa. Sementara kalau di telepon Citrang, itu pastinya lebih murah. Nanti akan saya mention seperti apa murahnya. Terus yang ketiga adalah perusahaan tetap membutuhkan identitas perusahaan. Nah, ini salah satu yang mungkin yang tertinggi juga. Jadi user itu kalau sekarang identitas perusahaan, tetap kalau nggak ada nomor teleponnya tetap mereka akan dilihat nih, oh nomor telepon itu masih menjadi hal yang penting buat mereka. Seperti itu. Terus yang keempat, perusahaan itu menginginkan sistem komunikasi sendiri gitu. Dalam arti apa? Ada recordingnya, ada daftar panggilan telepon masuk. Mereka bisa tahu nih, user atau misalkan staff sales atau staff marketing, mereka telepon kemana saja atau suaranya tuh apa saja nih mereka ngobrolnya. Nah, banyak company itu masih butuh tuh report-reportnya Bapak dan Ibu. Yang terakhir adalah call center. Jadi call center itu kan merupakan aspek utama ya dalam marketing ya, digital marketing. Termasuk karena untuk penanganan masalah dan follow up customer, mereka butuh seperti itu. Oke, saya lanjut. Terus kalau misalkan tadi kita udah cocok dengan fiturnya Cloud PBX atau PBX, bagaimana dengan
kita komparasi dengan PBX tradisional atau mungkin, analog ya, gitu ya. Yang pertama pasti adalah kalau tradisional itu, Panasonic gitu ya atau, analog gitu ya, atau beberapa brand analog lainnya, itu kita harus, ada ahli teknis yang mungkin harus onsite ke lapangan gitu ya. Kalau di cloud PBX kan tidak harus onsite, jadi kita bisa by remote biasanya. Terus ada, semacam additional fee untuk, service atau hardware. Contohnya, user itu mau ada fitur tertentu kayak IVR, kayak recording, mereka harus tambah perangkat tertentu nih. Nah, kalau di cloud PBX yang kita tawarin tuh enggak, semuanya sudah termasuk dalam license. Terus ada technical support yang tinggi, karena kan, cabling-nya banyak ya Bapak dan Ibu kalau tradisional PBX. Kalau cloud kan semua sudah, berbasis hosting di, kita ataupun di data center, jadi nggak harus user itu menyiapkan banyak sekali perangkat seperti switch dan lain-lainnya. Nah, terus kalau tradisional PBX yang pasti adalah, peningkatannya susah, dalam arti peningkatan PBX extension dan lainnya itu agak sulit. Sementara kalau cloud PBX itu gampang untuk menambah atau mengurangi extension. Yang paling terakhir adalah yang paling berasa adalah ketika ada migrasi office. Jadi kalau misalkan user itu migrasi office dari satu tempat ke tempat lain, itu akan susah. Kalau cloud PBX tinggal remote work, karena kan remote ya, jadi bisa aksesnya cepat sekali gitu. Terus selain itu ada remote business phone call, ada maintenance-nya rendah, lalu juga ada setup-nya tuh rendah dan harganya juga pasti rendah gitu. Dan security-nya juga lebih oke. Kayak gitu. Ya plus minus ya Bapak dan Ibu. Oke, saya lanjut. Terus kalau kita udah cocok nih user sama PBX yang sekarang, IP PBX atau Cloud PBX. Lalu sekarang yang dibutuhin customer tuh apa gitu? Pasti pertanyaan adalah, terus customer nyari apa nih dari sisi PBX? Kita belum masuk ke 3CX. Kita baru masuk adalah ngelihat pasarnya dahulu, marketnya dulu. Yang pertama adalah skalabilitas. Cloud PBX itu harus memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan ukuran sistem. Jadi kita tuh nggak harus offering itu kita cuma punya A, B, C paket dan dia harus ngikutin permintaan kita enggak, kita tuh harus bisa menyesuaikan kebutuhan klien. Mereka butuh usernya berapa, mereka butuh extension berapa, mereka butuh concurrent berapa, kita bisa menyesuaikan dari situ. Yang kedua adalah biayanya. Jangan sampai tiba-tiba kita ngecas license-nya terlalu tinggi. Tiba-tiba ada penambahan ini, penambahan itu, instalasinya tinggi. Nah, itu kita customer tuh nyari yang biayanya tuh jangan terlalu tiba-tiba mengagetkan gitu di awal. Terus yang ketiga adalah akses dari mana saja. Nah, Cloud PBX kalau nggak bisa diakses di mana saja percuma. Jadi user itu kalau bisa ya di handphone, diinstal di laptop. Karena kan sekarang user itu permintaan IP phone menurun, tapi user itu sudah menggunakan handphone ataupun laptop untuk koneksi ke PBX gitu. Nah, terus yang terakhir adalah keamanan dan security. Jadi ini penting sekali. Jadi kalau misalkan Cloud PBX tidak menawarkan security yang handal, itu akan bahaya karena kan ada fraud, ada hacking gitu ya. Nah, itu akan bahaya untuk perusahaan Bapak dan Ibu. Seperti itu. Kita tadi udah ulas dari sisi PBX mainstream, kita sudah ulas dari sisi komparasi, dan kita sudah ulas dari sisi apa yang dibutuhkan customer. Jadi jawabannya adalah 3CX itu merupakan solusi. Salah satu solusi dari beberapa brand ternama di VoIP ya, termasuk 3CX ini kita bawa ke Indonesia tahun lalu dan kita melihat bahwa oh 3CX itu merupakan solusi. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena ada 4 pilar utama dari sisi 3CX. Oke, 4 pilar utama. Yang pertama adalah teleponi sistem dan live chat. Oke, yang kedua adalah video conference, yang ketiga ada call center, yang keempat adalah mobile apps. Nah, ini penting. Jadi semua tadi yang user itu kita survei itu mereka butuh A, butuh B, butuh C, butuh D, di 3CX itu sudah ada solusinya. Nah, kita akan lihat satu-satu. Yang pasti adalah pertama teleponi sistem. Yang pasti kalau user butuh PBX, pasti butuh fitur sistem telefoninya. Contohnya, ada extension, harus ada unlimited extension dong, gitu seperti itu. Terus juga license itu kita biasa dibatasi sama concurrent. Jadi, kalau 3CX itu tidak dibatasi dari jumlah user atau jumlah extension. Kalau 3CX itu dibatasi oleh jumlah concurrent atau jumlah pemakaian bersamaan. Contohnya, Bapak lagi nelpon keluar, nah itu kehitung satu. Atau telepon masuk dari luar ke Bapak itu kehitung satu lagi. Atau dari Bapak ke rekan Bapak itu kehitung satu lagi. Jadi itu concurrent call saya dibatasi gitu. Nah, mungkin kalau yang udah familiar dengan beberapa fitur yang saya cantumin di sini, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah paham. Termasuk banyak pertanyaan gini, apakah 360 sudah ada IVR? IVR itu tekan 1, tekan 2, tekan 3. Sudah ada. Apakah sejauh mana? Nah, mereka ada namanya multi level IVR. Di mana kalau Bapak Ibu mau nambahin 1, 2, 3, tekan 1 untuk sales misalkan. Terus bisa ada cabangnya lagi, Pak. Tekan 1 untuk sales, lalu tekan 1 untuk sales eksekutif, tekan 2 untuk sales. Ya itu masih bisa diatur tuh. Nah, seperti itu. Terus ada CRM integrasi ini juga Bapak dan Ibu. Jadi kalau user Ibu atau Bapak
eee, menggunakan Zoho ataupun, CRM gitu ya, bisa diintegrasikan ke 3CX, seperti itu. Oke, saya lanjut. Selain itu ada live chat. Nah, live chat ini adalah fitur yang membedakan, 3CX dengan PBX yang lain. Jadi live chat ini bisa untuk, ditanam di website. Nah, mungkin ini bayangannya Bapak dan Ibu masih bingung nih, ini bayangannya kayak gimana sih telephony system 3CX? Saya akan langsung buka. Di mana, di sini adalah fitur dari PBX yang kita punya. Di sini saya pakainya, Windows ya, Bapak dan Ibu, gitu. Nah, jadi seperti ini, kalau Bapak dan Ibu menggunakan 3CX, di Windows gitu ya, akan seperti ini tampilannya. Di handphone kurang lebih sama, eee, di, Mac juga sama kurang lebihnya, sama. Jadi ini ada tim-timnya ya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita bisa lihat ada 3CX Team, bisa dilihat bahwa di sini kita juga ada kayak model, ininya, divisinya gitu ya, default, lalu juga ada favoritnya apa, misalkan all group, atau misalkan Bapak dan Ibu tuh mau, tim marketing, itu nggak bisa lihat ke tim finance misalkan. Nah itu bisa diatur di sini nih Bapak dan Ibu. Nanti langsung lihat dari sini. Nah, apa yang bisa dilakukan di sini? Kita bisa langsung telepon, misalkan dari sini tinggal kita ketik aja telepon, kayak gitu. Atau kita mau chat gitu ya, kita mau chat, bisa juga di-chat di sini, tes. Ini bisa masuk juga. Jadi ada fitur chatnya, ada fitur teleponnya ke tim, kayak gitu. Kita bisa lihat apakah dia available atau tidak gitu ya. Lalu juga bisa langsung video, seperti itu. Ini kita video call juga bisa, gitu. Oke, saya lanjut. Nah, jadi, di sini, setelah ini kita akan langsung masuk ke fitur, chat ya, di mana memang kita ada fitur chat juga yang bisa ditanam di website Bapak Ibu. Misalkan, ada di website kita. Website kita adalah funfill.id. Nah, kalau Bapak berlangganan 3CX, itu sudah dapat fitur namanya plugin seperti ini, gitu, di WordPress ya. Jadi misalkan kita tuh mau misalkan, website Bapak dan Ibu tuh trafiknya tinggi, Bapak dan Ibu mau, WhatsApp nih atau chat ke orang yang di sorry bukan WhatsApp, mau ngechat di website gitu ya, pertanyaan apakah apa gitu ya. Nah nanti akan masuk di saya, atau operator ya, bisa diatur di operator gitu. Akan masuk di sini, nanti kita kan bisa balas gitu ya, oke gitu. Nanti akan muncul di akan langsung terjawab dan ini gratis dan juga, sudah bisa langsung digunakan di satu paket license yang sama. Pertanyaan adalah, apakah user bisa telepon juga? Bisa. Jadi kalau user ini juga free call, jadi bisa memang betul. Jadi di handphone saya di, 3CX App juga bunyi gitu ya, untuk telepon ini gitu. Setelah kita sudah melakukan panggilan dengan user atau klien, kita bisa langsung, end session gitu ya, sudah selesai gitu. Sejauh ini kalau ke user hanya bisa website, bisa sebenarnya WhatsApp, cuma kita masih belum bisa menyarankan karena, ketatnya regulasi dari Meta, di mana memang mereka nggak sembarang bisa integrasi ke software lain. Jadi kita biasanya sekarang tuh pakai chatnya antara internal, dengan tim gitu ya, atau, dengan, website yang tadi saya sudah sebutkan gitu. Oke, saya lanjut ya. Kalau misalkan PBX standar sih ya Bapak dan Ibu dan ada phone book-nya juga, ada kontak. Nah, kalau kontak ini kalau Bapak Ibu mau menyimpan, customer gitu ya, bisa langsung di sini atau bisa import by CSV gitu. Nah, kalau Bapak dan Ibu nggak ngangkat telepon, itu ada muncul ya, ada notifikasi seperti ini. Nah, tadi kan saya nggak ngangkat telepon nih Bapak dan Ibu, ada miss call-nya, ada report-nya gitu. Terus kalau misalkan nggak diangkat telepon dari extension nih misalkan ya, you miss call from extension, 1003 gitu ya, terus kapan dan tanggalnya, ringing-nya berapa lama. Jadi ada report-nya yang masuk ke email saya, sebagai pengguna ya, saya bukan admin di sini, saya pengguna. Jadi pengguna tuh dapat notifikasi bahwa, oh berarti tadi saya ada telepon, masuk tapi saya nggak ngangkat nih. Nah, langsung menerima di email saya gitu. Gitu ceritanya. Terus saya lanjut ke PowerPoint lagi. Oke, yang tadi sudah saya info bahwa live chat, lalu juga ada telepon sistem. Kalau Bapak bertanya kayak adakah ring group? Ada. Lalu juga apakah bisa, paging atau PA announcement, jadi buat apa namanya, buat misalkan Bapak Ibu mau di kantor Bapak Ibu mau buat pengumuman serentak misalkan, atau pengumuman secara terjadwal. Nah, di Trisek bisa tuh. Jadi misalkan ke semua extension di kantor Bapak nih, tiba-tiba berdering nih, bahwa hari ini adalah kegiatan rapat misalkan. Nah, itu bisa di announcement di Trisek gitu, langsung ke extension semuanya bisa langsung bunyi gitu.
Saya lanjut ya. Terus ada lagi pertanyaan, apakah softphone 3CX atau, di handphone atau di laptop, ketika nanti kita nggak buka aplikasinya, apakah tetap ada notif di handphone gitu ya? Tetap ada, kita sudah tes dia ada namanya push notification gitu ya, kecuali dimatikan, seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi kalau CDR report itu juga ada. Jadi kita bisa download CDR report-nya juga. Oke, saya lanjut. Setelah telephony system dan live chat mungkin ya standar ya. Nanti kalau Bapak ada pertanyaan bisa langsung input di chat ataupun di Q&A. Jadi ada tombol Q&A di 3CX. Yang kedua adalah video conference. Nah, yang ini menarik nih Bapak dan Ibu. Jadi nggak semua PBX bisa membuka video conference untuk pihak eksternal. Ini saya bicarakan dalam arti saya mengundang Bapak Ibu ke meeting ini atau meeting 3CX, itu Bapak dan Ibu nggak punya 3CX saat ini. Tapi beberapa brand PBX itu mereka harus wajib langganan per user. Jadi kalau misalkan kita mengundang webinar tuh nggak bisa. Nah, kalau di sini kita bisa. Jadi 3CX itu ada pilihannya 3. Ada webinar, ada audio only, ada audio dan video. Fiturnya apa aja? Bisa melalui browser atau melalui app untuk smartphone. Jadi di handphone itu ada app-nya dan nggak harus install di APK-APK-an. Jadi langsung di Play Store resmi ada gitu ya. Terus yang kedua adalah bisa undang pihak eksternal via email yang tadi saya info. Bisa di-schedule juga atau meeting mendadak. Terus pertanyaan adalah berapa lama nih meetingnya? Bisa sampai 20 jam Bapak dan Ibu. Terus maksimum partisipan adalah berapa? Ada 100, bisa sampai 100 orang bisa join bersamaan. Terus suaranya gimana? Nah, ini Bapak dan Ibu bisa tes ya, gambar dan suara saya, sudah high quality, bisa share screen juga, bisa invitation, bisa di-share email dan terkirim otomatis, gitu. Dan terdapat laporan meeting setelah selesai dan YouTube integrasi. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana bentuk dari sisi 3CX meeting. Pertama adalah kalau kita user 3CX, pertanyaannya gimana caranya nih kalau kita mau buat meeting nih? Oke, kalau kita mau buat meeting, yang pertama adalah kita bisa ngelihat di sini. New conference, lalu ada type-nya gitu ya. Mau audio saja, mau video, atau mau webinar. Nah, yang sekarang ini adalah yang Bapak dan Ibu pakai adalah webinar. Di mana saya ini mematikan partisipan name. Jadi kalau Bapak dan Ibu kan nggak bisa ngelihat partisipan lain selain dengan host gitu ya. Dan ada pilihan lain, misalkan Bapak dan Ibu mau, oh nggak, saya mau webinar tapi semuanya bisa lihat partisipan lain. Nah ini bisa. Saya mau user itu bisa kontrol audio video. Nah ini bisa. Atau bisa menyalakan video atau audio gitu. Kalau Bapak sekarang saya aktifin video, jadi Bapak dan Ibu bisa video bisa dinyalakan. Kalau audio kita matikan seperti itu. Nah kalau video standar, jadi semua bisa akses seperti biasa gitu. Kalau audio nggak ada muncul gambar. Nah, bisa now atau mendadak atau bisa later. Kalau later tinggal diisi aja Bapak dan Ibu nih. Tanggal berapa, jamnya kapan, berapa menit Bapak mau meeting. Room-nya bebas, nggak ada batasan. Yang penting batas maksimum adalah 20 jam. Gitu. Judulnya apa, lalu ada note apa, lalu bisa kirim langsung email. Oke, dalam dalam arti email sendiri mereka akan terkirim otomatis, kayak model Zoom gitu ya. Jadi kita tinggal add. Kalau namanya terlalu banyak, itu bisa kita add CSV gitu ya, bisa di-add file CSV. Nah, misalkan, Bapak dan Ibu ada user yang mungkin, sudah punya user 3CX, tinggal tambahin aja di sini, gitu. Nanti tinggal create meeting, udah mereka akan langsung terkirim. Nah, bentuknya seperti apa, yang Bapak Ibu tadi sudah lihat di, email ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah, terundang dari sisi 3CX, nah seperti ini Pak. Nah, jadi ada link, "You are invite to join webinar Solusi Cloud PBX." Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat nih, bisa klik the link, juga habis itu juga bisa share the link to other participant, juga bisa di-share ke rekan Bapak Ibu gitu ya. Nah, seperti itu. Terus pertanyaannya kalau soal meeting, laporannya gimana nih setelah meeting nih? Apakah bisa direkam? Bisa. Nah, setelah nanti Bapak dan Ibu meeting akan ada laporan seperti ini. Gitu. Nah, laporannya seperti apa? Yang pertama adalah, nama kita pasti sebagai host, lalu juga kita ada file rekamannya, di mana 7 hari itu akan hilang kecuali kita download. Jadi ini biasanya saya download dulu, baru nanti saya akan rekam di lokal saya. Nah, startnya jam berapa nih? Ini meeting hari Rabu kemarin ya, Bapak dan Ibu. Jadi Rabu kemarin mulainya saya start meeting tuh jam 1:30, selesai jam, 3:30 gitu ya. Sorry, habis itu durasinya berapa lama dan jumlah partisipannya berapa. Nah, di sini juga ada laporannya Bapak dan Ibu, partisipan summary-nya. Jadi misalkan nih ya, Nandika join sekali nih dan connect, 90%. Artinya, Nandika ini dari 100% meeting tuh udah join 90%. Nah, ini ada laporannya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu nih, ada penilaian, karyawan di mana
join meeting-nya tuh dia beneran join meeting nggak nih? Atau cuma bentar doang? Nah, ini ada laporannya nih, ada yang 5%, ada yang 10% dari meeting, ada laporannya, seperti itu. Menarik ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau conference, lengkaplah fiturnya sudah bisa dipakai. Terus kalau user lagi nanya, "Ini bisa ini ya? Bisa live YouTube ya?" Bisa. Jadi kalau live YouTube, itu Bapak dan Ibu, bisa langsung connect ke, live YouTube menggunakan code gitu ya, menggunakan kode gitu. Jadi ada kodenya yang bisa kita masukin di, YouTube live stream, seperti itu. Bisa share whiteboard, bisa macam-macam gitu ya. Ada pengaturannya macam-macam, seperti, model Zoom, seperti itu. Oke, saya lanjut ke presentasi ya. Saya lanjut lagi setelah, video conference, kita langsung masuk ke call center. Kalau call center adalah call center standar, di mana ada semacam kayak call queue. Jadi call queue itu artinya ada antrian panggilan yang sistem tuh bisa ngatur secara sistematis gitu ya. Lalu ada call recording, bisa untuk, perekaman otomatis dan juga bisa dilihat agent mana nih yang kita mau lihat recordingnya. Lalu ada SLA alert juga, jadi untuk memberikan notifikasi jika layanan itu nggak terpenuhi nih, gitu. Ada switchboard juga untuk tampilan nih ketika agent mengelola panggilan atau meneruskan panggilan, gitu. Lanjut lagi, ada wallboard atau tampilan untuk menampilkan informasi secara real time. Jadi ada jumlah, kayak contohnya yang paling atas nih Bapak dan Ibu. Ada berapa waiting yang telepon masuk, ada berapa agent yang lagi aktif gitu ya. Ada berapa agent yang menjawab. Nah, ini ada di sini semua. Terus ada built-in listening whisper, jadi mungkin standar ya kalau call center ya Bapak dan Ibu. Dan juga ada call report. Jadi kalau call center ini standar, tapi memang tidak bisa di-custom. Jadi memang, call center memang beneran untuk yang, office-nya medium dan juga nggak yang bisa di-advance gitu ya, Bapak dan Ibu. Oke, saya lanjut setelah teleponi, setelah video conference call center ada mobile apps. Nah, mobile apps juga menarik Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama yang pasti saya tekanin adalah tidak harus download APK dan harus install manual. Di mana kalau Bapak dan Ibu buka App Store, App Gallery ataupun Play Store, itu sudah ada aplikasi, 3CX. Jadi tinggal download resmi aja gitu, nggak perlu harus, allow untuk, unknown apps gitu ya. Jadi udah bisa langsung. Terus juga fiturnya apa aja, sebenarnya fiturnya sama kayak di yang tadi saya tampilin. Jadi bisa call, bisa bisa pesan kirim, bisa macam-macam gitu. Oke, yang tadi saya bicarakan bahwa perbedaannya apa nih kalau kita pakai handphone ini dengan, WhatsApp misalkan. Nah, kalau 3CX ini kan kita bisa telepon keluar. Dalam arti gini, misalkan saya mau nelpon ke 021 misalkan. Nah, ini saya tracking bisa, misalkan saya mau nelpon ke, nomor GSM gitu ya, 0812 gitu ya, 97. Nah, ini biayanya lebih murah daripada Bapak harus pakai GSM punya dan juga WhatsApp nggak bisa seperti ini, gitu. Karena ini sistemnya adalah sistem PBX gitu, VoIP-nya, gitu. Dan ini langsung masuk gitu, seperti itu. Saya lanjut lagi, kalau mobile apps juga sama kurang lebih seperti itu di handphone gitu ya. Oke, saya lanjut. Terus kalau Bapak dan Ibu sudah tahu nih fitur-fiturnya, tadi ada mobile, ada call center, ada video conference, dan teleponi, material apa sebenarnya yang dibutuhin sama 3CX? Yang pertama adalah 3CX itu butuh tempatnya atau penempatan lisensi, di mana memang ada dua pilihan sekarang, Pak. Jadi ada hosting pribadi di on-premise, atau di hosting di 3CX, atau di hosting di Jakarta, misalkan Bapak dan Ibu udah punya cloud sendiri. Nah, itu bisa ditanam tuh, Pak, 3CX-nya, atau di VM gitu misalkan. Atau yang kedua nih, Bapak dan Ibu juga butuh nomor dari provider atau 021. Misalkan Bapak Ibu mau ada in dan out, gitu ya. Yang ketiga adalah IP phone. Untuk menggunakan, IP phone tuh butuh satu SBC phone namanya. Jadi kalau SBC phone tuh kalau phone tuh contohnya X5U, X4U itu connect ke 10 IP phone standar yang di bawahnya, seperti itu. Lalu ada smartphone juga, atau laptop gitu ya, untuk bisa softphone, seperti itu. Oke, sekarang masuk, bagian teknis di mana ada topologinya. Ada topologi, di sini adalah topologi pakai cloud di lokal ataupun on premise. Jadi kalau misalkan, saya izin gambar sebentar. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat adalah 3CX-nya ada di, cloud atau di on-prem gitu ya. Lalu gimana nih, Pak Geral kalau misalkan user itu masih pakai PSTN analog? Nah, tetap bisa dipakai menggunakan VoIP Gateway FXO gitu ya. Tetap bisa dipakai. Terus pertanyaan lagi, gimana kalau provider SIP-trunk? Nah, SIP-trunk juga bisa dipakai nih Bapak dan Ibu ke sini nih. Yang penting note-nya adalah dia harus IP public di, SIP-trunk-nya, gitu. Terus habis itu IP phone Funfield juga bisa langsung connect gitu ya. Kalau misalkan on premise, bisa langsung connect nih. Jika 3CX on-prem, bisa langsung connect ke IP phone standar. IP phone standar tuh maksudnya yang tipe-tipe yang nggak terlalu tinggi. Nah, kalau yang model yang IP, connect ke cloud, sorry, ke cloud itu butuh ini nih, SBC phone.
Jadi dari sini connect ke sini. Tapi kalau misalkan softphone atau smartphone atau di, laptop gitu ya, langsung connect internet, langsung tembak ke, cloud-nya gitu. Simpel ya Bapak dan Ibu untuk, topologi ya. Mungkin seperti ini nanti, bisa di-screenshot atau nanti saya share, PPT-nya. Jadi Bapak dan Ibu bisa pelajari lagi dan bisa bertanya ke kami gitu ya detailnya. Oke, jadi kita menyediakan demo account nih Bapak dan Ibu gratis tanpa biaya selama mungkin 2 mingguan. Jadi Bapak dan Ibu cukup kirimin email dan WhatsApp ke saya gitu ya. Email dan ke WhatsApp saya gitu ya. Atau ke Pak Gusti kalau Bapak dan Ibu, biasanya sama Mas Gusti. Di mana kita bisa, share akunnya. Nah, nanti ribet nggak nih Pak Gerald untuk registernya? Gampang, Pak. Jadi tinggal provisioning aja nanti, gitu. Nanti Bapak dan Ibu akan terima email seperti ini modelnya. Jadi Bapak dan Ibu misalkan nanti Bapak Ibu mau coba demo, nanti ada welcome to 3CX gitu, ada detail account-nya gitu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu ada di bawahnya ada barcode gitu ya, nanti bisa scan, langsung scan di aplikasi handphone Bapak aja, nanti langsung provisioning nanti. Jadi langsung tampilan nanti akan seperti ini, gitu. Jadi sekali lagi kalau Bapak dan Ibu mau demo, atau mau coba nih 3CX ini, apa aja yang dapat? Dapat pasti teleponi sistem, sama video conference gitu, via mobile atau via PC ya. Gitu. Jadi bisa buat telepon, antar extension ataupun conference kayak sekarang nih, gitu. Bapak Ibu bisa langsung coba, gitu lah. Saya lanjut. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, bahwa nanti kalau Bapak dan Ibu nanti dapat email demo gitu ya, kalau misalnya Bapak Ibu tertarik untuk demo bisa langsung, menerima screenshot seperti ini, gitu. Oke, pertanyaan adalah kalau Bapak dan Ibu nggak punya nomor SIM-Trunk tapi mau dibantu sama kita untuk nyari SIM-Trunk, kita kerjasama dengan, provider SIM-Trunk gitu ya. Yaitu, rupiahnya Rp15 per detik untuk panggilan telepon keluar, tidak termasuk internasional. Untuk biaya nomor itu Rp250.000 per nomor atau 8 concurrent calls gitu ya. Jadi 8 traffic untuk, nomornya, 021 gitu ya. Biaya nomor ini tidak akan kita charge kalau pemakaian telepon melebihi 500.000 gitu. Ini kita hanya bantu kalau Bapak Ibu kebingungan nih, kalau 021 saya kemana ya gitu ya, saya harus cari kemana gitu. Kita akan bantu seperti ini. Kalau Bapak dan Ibu mungkin udah familiar dengan Sitrang, mungkin bisa dikoneksin ke 3CX gitu. Oke, saya lanjut. Ini mungkin, Bapak dan Ibu nunggu ya. Terus berapa sih 3CX itu sebenarnya harganya? Yang pertama saya tekanin adalah 3CX itu tidak, pakai, basisnya dari extension atau user, melainkan dari concurrent. Artinya kalau kita ini mau menggunakan ada 3 paket nih Bapak dan Ibu. Jadi 3 paket ini, yang kita memang kemas dari 3 paket. Kalau misalkan Bapak Ibu tanya, "Terus kalau lebih dari 16 concurrent bisa?" Bisa. Nah, itu ada di website biasanya, kita belum mengemas paketnya. Tapi yang sekarang kita kemas adalah paket yang seperti ini, di mana ini adalah paket per tahun ya Bapak dan Ibu. Jadi ini per tahun. Jadi misalkan ini 4 concurrent, 4 concurrent itu extension-nya unlimited Bapak dan Ibu, gitu. 8 concurrent itu extension unlimited, terus juga 16 concurrent itu unlimited. Ada dari mulai 3,5, 5, 6, sampai 12, ini per tahun gitu ya. Oke, ini udah dapat apanya nih Pak Gerol? Dapat 3CX license pasti. Bapak dan Ibu udah bisa pakai tuh yang tadi tuh 4 pilar. Ada call center, ada video conference, ada, teleponi, ada mobile apps, itu bisa semua dipakai. Nah, dapat hosting juga selama 1 tahun dan nomor 021, misalkan di-request nih. Nah, dapat hosting juga. Jadi Bapak Ibu tuh nggak perlu ribet nih, "Saya gimana ya, harus nyari kemana nih untuk, hosting gitu penempatannya." Dan kita akan bantu untuk setup-nya, untuk setup standar ya Bapak dan Ibu, gitu. Jadi, Bapak dan Ibu langsung tinggal pakai aja nih, gitu. Terus gambarannya gimana nih? Kalau misalkan user kan Bapak dan Ibu mungkin bingung ya, ini concurrent-nya 4, concurrent-nya 8, concurrent 16. Terus kalau saya nawarin ke klien saya, berapa ya extension-nya? Nah, ini gambarannya nih. Kalau traffic standar, itu biasanya kalau kantor standar itu concurrent itu sekitar 10% dari jumlah extension. Nah, ini berdasarkan nih, survei kita ya, Bapak dan Ibu, atau kita kan udah dari 2007 ya untuk BBX. Jadi kita gambarannya ini udah tahu nih, misalkan suatu kantor atau office standar itu 50 user, itu 4 itu cukup, 4 concurrent itu cukup sekali. Ada 100 juga cukup, 8, 160 itu cukup nih buat 16 concurrent. Kecuali perusahaan Bapak Ibu call center ataupun, rumah sakit, itu mungkin harus lebih gede nih. Nah, terus pertimbangan adalah berapa harganya, kalau misalkan dibagi per bulan. Nah, walaupun ini cuma gambaran aja ya Bapak dan Ibu, per user ya. Jadi kalau per user per bulan itu sekitar 6.000 perak, 5.000 perak, dan 7.000 perak gitu ya. Ini sudah ikut PPN. Artinya, ini kan per tahun ya Bapak, ini cuma gambaran aja. Dan kita bisa lihat, oh ternyata
per bulannya dapatnya murah ya gitu, cuma 6.000 per user gitu, sudah bisa pakai yang fitur-fitur tadi gitu. Nah, tinggal nanti invoice-nya ada 2, invoice tahunan sama invoice bulanan untuk tagihan telepon, gitu. Jadi ini hitungannya nih Bapak dan Ibu, mungkin, eee, kita kenapa bawa Trishack ini termasuk yang murah, karena kalau di-compare dengan beberapa, cloud PBX, itu kok ini harganya murah ya, udah dapat macam-macam fiturnya. Sementara kalau ada beberapa tuh ada yang 50.000, 70.000 per user per bulan rata-rata, di atas 50.000 lah biasanya. Ada yang mungkin lebih murah, tapi biasanya user kita biasanya, eee, report ke kita bahwa ada rata-rata di market itu ada yang 50.000, 40.000 gitu ya per bulan dan cuma dapat teleponnya aja. Kalau Trishack sudah dapat semua. Yang pasti ada diskon khusus untuk reseller ya Bapak dan Ibu gitu. Kalau reseller nanti tinggal kontak saya untuk, dapat diskonnya. Itu gambarannya Bapak dan Ibu. Mungkin bisa di-screenshot ataupun, bisa di ini ya, bisa di-note, nanti saya share presentasinya gitu. Setelah 3CX saya mungkin izin lanjut Pak, Bapak dan Ibu ke Funfil atau produk yang kita sering bawa ke Bapak dan Ibu untuk kita webinar biasanya ya. Kalau untuk Funfil sendiri headquarter-nya ada di Shenzhen di China gitu ya untuk perangkat IoT-nya gitu, atau audio video IoT-nya mereka gitu. Jadi mereka memang kita bawa ini sudah lama dan kita itu mendepankan itu ke Funfil karena memang support-nya bagus nih Bapak dan Ibu, di mana R&D-nya tuh bagus. Jadi produknya itu selalu update nih, nggak ketinggalan. Terus support-nya bagus. Jadi dari 100% kita impor, Funfil, itu bahkan di bawah 1% untuk kita klaim garansi. Artinya nih bandel juga nih Bapak dan Ibu nih, perangkatnya nih, gitu. Terus udah tersebar di mana aja? Udah di mana aja nih, Pak. Jadi termasuk di Indonesia tuh, kita juga udah bawa nih, udah lama, Pak. Jadi kita support-nya sih udah oke untuk Funfil. Mungkin kalau, Bapak dan Ibu di sini baru kenal nih Funfil nih produk apa sih gitu. Nah, produknya apa aja? Nah, produknya ada ini, yang pasti adalah IP phone. Di mana memang compete market-nya itu biasanya dengan Yearling atau Grandstream ya, plus minus gitu ya. Di mana memang, Funfil itu ada V series, ada XU series, ada X series, dan X300 yang terbaru. Di mana ada hotel juga dan WiFi. Mungkin kalau yang ini saya nggak ulas satu-satu ya Bapak dan Ibu, mungkin, di lain kesempatan atau Bapak Ibu mau saya present ke tempat Bapak Ibu, monggo nanti bisa kontak ke saya, nanti kita akan, offering gitu. Kalau ini mungkin saya hanya highlight beberapa tipe saja. Nah, yang ini ada intercom juga nih Bapak dan Ibu, ada intercom, mungkin, kalau Bapak Ibu tuh ikut webinar November kemarin, nah itu tuh kita lagi bahas tuh masalah paging tuh. Kalau Bapak Ibu ketinggalan nanti bisa cek di YouTube kita. Nah, YouTube kita tuh namanya Ruang VoIP. Jadi kalau misalkan saya izin close dulu. Nah, yang ini kemarin itu kita tuh ada YouTube channel ya, mungkin subscriber masih kecil, tapi ini sebenarnya kita buat ngasih informasi aja ke Bapak Ibu. Nih, di mana rekaman kemarin hari, Rabu ya, sudah ada rekamannya. Nanti rekaman hari ini kita akan upload di sini, saya akan share link-nya. Nah, di sini juga ada video yang webinar yang November, ada webinar sebelumnya gitu ya, yang webinar Sinway juga ada di sini Pak rekamannya, gitu. Saya lanjut. Oke, saya lanjut ke spesifik ke IP phone terbarunya mereka. Jadi Funfil itu ngeluarin produk terbaru ya, ada 2 tipe, Pak. Jadi ada IP phone sama headset. Nah, kalau IP phone, itu kalau Bapak dan Ibu udah familiar sama X1 SP atau X3 SG, nah ini udah baru nih, Pak. Jadi sekarang udah tipenya X301 ataupun X303G, gitu. Dan memang ada WiFi-nya juga. Peningkatannya apa nih, Pak Gerald Funfil, dari yang tipe sebelumnya? Nah, CPU-nya dia 2 kali lebih cepat, Pak. Kita ngetes itu lebih cepat, bahkan increase-nya sampai 80% dari tipe yang sebelumnya. Karena memang dia, chip-nya sudah terbaru gitu ya. Jadi secara startup-nya itu lebih cepat. Terus yang pasti adalah dia bisa conference sampai 6, partisipan di IP Phone. Karena sebelumnya itu rata-rata tuh kalau Funfil IP Phone tuh 3 sampai 4. Sekarang tuh udah bisa sampai 6. Saya lanjut ke, WiFi. Jadi Funfil itu juga punya produk WiFi nih Bapak dan Ibu. Jadi ada 2 tipe, ada yang mobile, ada yang desk seperti ini. Nah, kalau yang desk phone seperti ini, itu bisa langsung connect ke access point. Jadi, tinggal Bapak colok adapter aja, nanti tinggal connect ke access point yang segmen network yang sama, udah bisa langsung telepon nih pakai IP phone seperti ini nih, gitu. Frekuensinya bisa di 2.4 atau di, 5G WiFi gitu ya. Kayak gitu. Ini ada tampilannya seperti ini nih, ada speed dial-nya, ada line-nya, seperti itu. Nah, selain itu Funfil juga ada produk terbaru yaitu, mobile seperti ini, di mana tipe terbarunya adalah W610W. Kalau Bapak di sini udah pakai yang W611W, sekarang ada yang terbaru nih Bapak dan Ibu, harganya lebih murah dan perbedaannya hanya di bagian, 6 WiFi-nya aja. Sama kalau di W611 tuh lebih,
buat pabrik tuh lebih cocok sih sebenarnya. Kalau W610 tuh mungkin lebih ke drop safe-nya aja. Kalau di W611 tuh sudah waterproof dan lain-lain. Tapi sisanya sama. Nah, ini yang baru nih W610, harganya lebih murah, gitu. Kalau Bapak dan Ibu baru dengar nih, oh ternyata ada yang tipe bawahnya ya W611. Nah, nanti bisa kontak saya harganya kita. Oke, jadi seperti ini gambarannya ya, Bapak dan Ibu. Bisa encrypt WiFi, bisa roaming juga. Jadi pindah akses point. Yang penting node-nya adalah dengan network yang sama ya, gitu segmennya. Seperti itu. Jadi kemudiannya seperti ini nih, IP phone yang W611 bisa waterproof. Terus pertanyaannya tahan berapa lama nih IP phone-nya? Bisa sampai 9 jam talk time atau 200 jam standby. Di mana ada docking chargernya ya. Kalau di sini kan kalau Bapak dan Ibu lihat ada di bagian bawah itu ada dockingnya. Bisa langsung colok ke adapter. Jadi bisa langsung taruh sambil ngecas nih Bapak dan Ibu gitu ceritanya. Yang terakhir adalah headset. Nah, Funfil ngeluarin headset. Kalau Bapak dan Ibu udah familiar sama headset Funfil HT201, HT101, nah mereka udah terbaru nih pakai HT301 atau 302. Di mana ini ada aktif noise cancelling-nya, Pak. Gitu. Jadi udah ada noise cancelling-nya untuk yang ini. Terus beratnya juga ringan banget, Pak. Cuma 73 gram. Dan juga yang ini 95 gram. Nah, suaranya juga support SD audio. Mungkin peningkatannya ini lumayan nih Pak dari yang tipe sebelumnya. Yang biasanya mungkin Bapak dan Ibu udah pernah pakai yang tipe HT201, 202 gitu ya. Nah, ini lebih bagus nih. Seperti ini. Ada yang dual seperti ini. Kalau dual seperti ini namanya HT302. Kalau yang satu single gitu ya, HT301. Bedanya di itu. Nah, colokannya apa aja nih? Ada USB sama ada yang AD9 buat ke IP phone. Nah, USB sebenarnya bisa juga ke IP phone. Tapi seperti ini gambarannya. Kalau di IP phone ya, gitu. Biasanya kita pakai buat di komputer. Nah, suara yang Bapak dengar sekarang dari suara saya itu menggunakan headset yang sama. Gitu. Jadi suaranya nih jelas nih Bapak dan Ibu nih. Bisa aktif noise cancelling juga, cuma kebetulan suaranya nggak terlalu berisik di sini jadi mungkin jelas banget gitu. Tapi kita udah tes pakai kondisi di luar ruangan tuh bagus nih, Pak. Terus bisa dipakai di PC app gitu ya, kalau Bapak dan Ibu pakai meeting di laptop gitu, ya via USB bisa tinggal colok aja bisa langsung dipakai nih, Bapak dan Ibu gitu, langsung plug in aja. Skenario seperti ini ya kalau di kantor ya Bapak dan Ibu. Jadi ada headsetnya, ada komputer, ada call center gitu. Terus juga ada komputer seperti ini gitu ya. Nah untuk harganya berapa nih? Untuk kita ada promo ya, kecuali reseller ada harga khusus lagi. Jadi harga ini adalah sekitar 400 ribuan gitu sama VPN. Nah stoknya ready, garansi 1 tahun. Dimana kalau harga normal di market sekarang masih 515 ribu. Gitu. Kita launching di Desember kemarin untuk headset ini. Gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu berminat gitu ya untuk coba headset ini, harganya juga nggak terlalu tinggi, tapi sudah ada namanya mic noise reduction-nya. Ada noise cancellingnya juga kita. Seperti itu. Fit buat ini ya, buat kita online gitu seperti itu. Ini bisa oke lah kita. Terus balik lagi saya ngingetin Bapak dan Ibu kalau butuh demo account 3CX gitu ya, Bapak Ibu bisa WhatsApp ke saya langsung atau ke WhatsApp ke Mas Gusti. Kita akan nambahkan ke Bapak Ibu langsung kita tambahkan di 3CX kita. Nanti Bapak dan Ibu bisa langsung nyoba conference, Bapak dan Ibu bisa bisa coba webinar ke customer Bapak Ibu, bisa buat internal Bapak Ibu conference gitu ya. Nanti tinggal bisa dipakai selama 2 minggu. Bisa diinstal di mobile ataupun di PC ataupun via browser gitu. Oke, mungkin sekilas ya sebelum kita masuk ke game Kahoot nih, Bapak dan Ibu ya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab dulu ya. Mungkin sesi tanya jawab dulu gitu. Setelah ini kita akan ada game Kahoot ya Bapak dan Ibu. Mungkin bisa dipersiapkan dahulu. Mungkin pas banget nih kita menjelang setengah jam selesai, kita main game Kahoot sebentar. Jadi hadiahnya ada top 1, top 2, dan top 3 dapat headset Funfil yang tadi gitu ya. Ada kalendernya gitu untuk top 4 dan top 5 gitu. Jadi yang dibutuhin apa aja? Yang dibutuhin nanti via web aja gitu ya atau buka di browser. Nanti bisa Bapak Ibu bisa masukin PIN-nya gitu ya. Gitu. Terus oke, saya lanjut ke Q&A dulu ya Bapak dan Ibu sambil kita persiapin game Kahoot ya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa punya kesempatan untuk menang. Mungkin ada pertanyaan dulu Bapak dan Ibu bisa dipertanyakan. Oke, ini ada 2 pertanyaan ya mungkin ya sekarang ya. Kalau chat termasuk concurrent nggak? Kalau nomor teleponnya mau pakai sekarang kalau mau pakai yang sekarang gimana? Oke, saya jawab yang pertanyaan pertama dahulu. Kalau yang chat itu nggak termasuk concurrent, Pak. Kalau chat itu tidak termasuk, hanya telepon saja. Kalau nomor telepon yang mau pakai sekarang gimana? Nah, kalau nomor telepon kan ada 2 sekarang ya Pak Chandra.
ada mungkin sip terang, ada mungkin analog. Kalau misalkan Bapak Chandra teleponnya masih analog, itu bisa pakai VoIP gateway yang FXO, Pak. Kalau Bapak, sudah sip terang gitu ya, udah langsung connect aja, Pak, gitu. Biasanya kayak gitu, harus ada perangkat VoIP gateway FXO kalau mau teleponnya masih yang analog gitu. Kita biasanya ngecek tuh ke provider ini analog atau, sip terang gitu, RJ45 atau RJ11 gitu. Pak Diki ketika telepon tidak terangkat ada notif ke email. Apakah info dari email itu ada info dari nomor siapa yang tidak terangkat teleponnya dan apakah ketika telepon tidak terangkat, apakah ada fitur tinggalkan pesan dari penelpon? Oke, nomor satu ketika telepon tidak terangkat, ada notif, ada email, benar ada notif Pak di email. Apakah info dari email itu ada info dari nomor siapa nih yang telepon? Nah itu ada Pak. Jadi kayak tadi yang saya info di email ya. Jadi misalkan miss call ya. Jadi your miss call dari extension berapa ke saya nih gitu ke 1002 dari 1003. Nah, ini Gusti ya. Ini Gusti 1003. Kapan nerimanya? Ringingnya berapa kali? Ini laporannya, Pak. Gitu. Terus pertanyaan yang terakhir, ketika telepon tidak terangkat, apakah ada fitur tinggalkan pesan? Nah, ada, Pak. Jadi namanya voicemail, ada fiturnya, Pak, di 3Shift. Gitu, Pak. Ada lagi mungkin ya, Bapak dan Ibu. Nanti sambil kita bentar lagi kita main game Kahoot ya. Gitu. Mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa akses YouTube kita buat rekaman hari ini, sama mungkin Bapak dan Ibu mau lihat rekaman yang kemarin juga bisa di YouTube gitu. Jadi kita juga kemarin adain juga gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada fitur billing untuk tamu hotel atau pasien rumah sakit. Saat ini billing belum, Pak. Biasanya kita nawarinnya integrasi dengan kita develop sendiri biasanya. Karena kalau 360 itu adanya data mentahan atau CDR report. Jadi biasanya kalau misalkan user atau Bapak butuh billing system, nah kita ada software yang kita buat sendiri sama tim program kita. Biayanya biasanya sekali one time charge sih, Pak. Gitu. Karena kalau di 360 itu masih data mentahan atau CDR report. Oke, apa itu sudah harga termurah atau untuk reseller? Nah, kalau untuk reseller biasanya WhatsApp ke saya dulu, Pak. Jadi kita biasanya ada diskon khusus untuk Bapak Ibu misalkan mau jadi penjual atau reseller dari 3CX. Nah, Bapak Ibu bisa WA ke saya gitu, bisa tahu gambaran harganya nih, diskon berapa lah gitu. Tapi kalau misalkan user itu kurang lebih harga termurahnya seperti itu, harga termurahnya seperti itu. Gitu, Pak. Gitu. Ada lagi mungkin sebelum kita mulai ya, mungkin 15:05 ya, saya akan mulai game Kahoot ya. Jadi Bapak dan Ibu punya kesempatan nih yang sama buat coba permainannya dan coba ini ya, gitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa siapin di game Kahoot seperti ini. Nanti tinggal masukin game pinnya aja. Oke, apa tips untuk meyakinkan user yang masih menggunakan WA dan merasa tidak butuh PBX? Oke, Pak Satria ini menarik nih, karena ini tantangan saya sebagai marketing juga pasti akan ditanya seperti itu. Tips untuk meyakinkan user untuk compare dengan WhatsApp ya dan merasa tidak butuh PBX. Mungkin saya sedikit ulas yang tadi ya, sedikit ya, soal komparasi dengan PBX mainstream. Karena kan VoIP mainstream, karena kan kalau WhatsApp itu termasuknya VoIP ya, Pak ya. Nah, ini kurang lebih nih seperti ini, Pak. Kalau kita jawab nih pertanyaan yang mungkin saya bisa compete lah dengan mereka yang saya masih menggunakan WhatsApp ah gitu. Tapi kayaknya perlu nih PBX nih Pak gitu. Kita bilangnya gini, rata-rata Pak perusahaan-perusahaan itu masih pengennya sistem komunikasi pribadi dengan bisnis itu dipisah gitu. Walaupun WhatsApp ada WhatsApp bisnis misalkan atau mereka punya WhatsApp kantor. Tapi kan tetap aja gitu. Mereka tetap butuh ada satu kanal yang mungkin PBX itu terpisah gitu. Biasanya tuh seperti itu tuh Pak. Terus yang kedua, ada panggilan telepon 021 nih, di mana kalau kita pakai WhatsApp kan nggak bisa tuh, Pak. Jadi kalau kita pakai WhatsApp kan nggak bisa kita opsi buat telepon keluar, kecuali pakai pulsa sendiri, dan itu mahal. Nanti kalau user itu nanti klaim pulsa ke kantor, teleponnya pakai GSM, wah itu tekor tuh, Pak. Nah, kalau ini kan kita langsung bisa nih, telepon ini lebih murah, karena hitungannya biasanya rata-rata tuh Rp15 per detik lah kalau sip terang itu, atau kurang atau lebih lah biasanya. Lebih murah, Pak, gitu biasanya ngejawab pertanyaan yang user pakai ini. Terus yang ketiga, ada namanya identitas perusahaan atau yang keempat ada namanya sistem yang memang mereka rancang sendiri. Nah, biasanya tuh Pak, kalau user maunya WhatsApp nih, saya tanya, "Bapak butuh nggak nih rekaman suara?" Wah, itu butuh banget Pak Giral, kita butuh banget rekaman suara untuk penilaian agent atau untuk historical kalau ada misalkan spam call atau penipuan.
Nah, pertanyaannya kalau WhatsApp ada nggak Pak rekamannya? Nggak ada sih. Nah, tapi mungkin ada ya aplikasi third party. Nah, kita coba cari nggak ada yang nemu Pak yang stabil. Aplikasi third party yang bisa merekam percakapan WhatsApp. Nah, PBX itu ada Pak, recording gitu. Terus layanan call center buat penilaian agent. Nah, kalau PBX kan ada penilaian agentnya Pak. Kalau WhatsApp masih jarang tuh Pak. Masih nggak ada lah malah gitu. Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Menjawab pertanyaan Bapak ya. Cuma ini menjadi tantangan ini ya, tantangan kita masing-masing lah ya Pak ya. Gitu. Jadi pisah pribadi dan bisnis benar Pak, jadi lebih murah dan juga identitas bisnis. Nah ini penting ya Pak ya. Jadi kalau kantor Bapak nggak ada, kadang tuh kan gitu ya, kalau kok nggak ada nomor telepon itu kayak, "Oh ini bener nggak nih kantor nih?" Nah biasanya kayak gitu tuh Mas itu Pak. Biasanya kita begitu, tapi emang itu menjadi struggling bersama Pak, untuk jadi marketing dari sisi PBX biasanya, gitu Pak. Pak Yusef, apakah server IPPBX itu pilihannya on-prem atau cloud untuk menjalankan 3CX? Kalau IPPBX-nya, bisa di cloud, bisa di on-prem, Pak, gitu. Jadi kalau, Bapak mau install di VM ataupun di on-prem server, itu bisa juga, kalau nggak mau di-hosting. Tapi kelemahannya memang kalau Bapak mau akses keluar atau pakai, handphone, itu Bapak harus nyiapin IP public atau VPN. Gitu, harus ada IP public atau VPN untuk bisa akses ke network yang di kantor Bapak. Kalau nggak di cloud ya, kalau di cloud kan sudah diatur nih Pak, gitu. Sebelum kita mulai lagi, ada lagi pertanyaan? Mungkin kita habis ini kita mulai langsung ke Kahoot biar, pas waktunya ya. Jadi nanti kita tiap bulan ya Bapak dan Ibu, biasanya kita 2 sesi atau 1 sesi per, webinar gitu ya. Bulan depan kita nanti juga ada, ininya. Ya Pak Satria makasih sama-sama Pak, makasih juga udah bisa join, nanti kita, bisa discuss lagi, next-nya kita. Oke, mungkin mulai aja ya Bapak dan Ibu ya, biar bisa langsung kita main. Oke, saya lanjut. Ada lagi mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditinggal dulu ya Pak. Jadi kita bisa nanti tinggalin di chat aja atau WhatsApp ke saya, nanti saya langsung coba kita play aja, game-nya dulu Pak. Jadi kita bisa start ya, gitu. Lumayan hadiahnya sekali lagi Pak, yang mungkin tadi belum kelewat, hadiahnya itu adalah ada 3 headset senilai, 500.000 sekian, sama top 4 dan top 5-nya nanti kita akan kirim kalender Pak. Langsung kita kirim ke tempat Bapak, jadi nggak perlu diambil, kita langsung kirim, gitu. Ini yang sekarang saya pakai nih Pak, pakai USB headsetnya. Oke, saya lanjut, saya mulai ya Bapak dan Ibu, nanti saya akan start dulu, nanti Bapak dan Ibu langsung bisa masukin PIN yang ada di, Kahoot-nya. Gitu, sebentar saya start dulu. Oke. Nah, Bapak dan Ibu bisa scan juga di sini. Bapak dan Ibu bisa scan ataupun bisa masukin kode ini, kalau di Kahoot ya. Nah, tapi tolong namanya yang nama jelas ya, Pak, biar kita tahu siapa pemenangnya. Soalnya kemarin yang Rabu, namanya ada yang macam-macam, Pak. Ada yang, Pak Sambo, ada yang ini, saya bingung nih siapa gitu. Makanya langsung dimasukin aja, Pak, namanya siapa, jadi kita bisa tahu nih siapa pemenangnya ya, gitu. Bisa join, Bapak dan Ibu, nanti mungkin 5 menit kita tunggu ya, mungkin pesertanya nggak banyak kalau hari ini ya, kalau kemarin bisa hampir 50 ya. Yang ini mungkin persaingannya lebih nggak terlalu ketat nih Bapak dan Ibu nih. Mungkin bisa join Bapak dan Ibu. Sekali lagi, PIN-nya di 10902 atau bisa scan, QR-nya ya, gitu. Oke, lanjut terus. Kalau misalkan belum ada nama Bapak di sini bisa langsung, kita tunggu ya, karena biasanya masih agak delay nih ke Bapak dan Ibu untuk tapi nanti setelah udah bisa langsung masukin PIN nggak usah di-close lagi ya, langsung tunggu aja nanti, memang, diam dulu nanti biasanya nanti langsung bisa nggak usah di-refresh ya Bapak dan Ibu. Nanti soalnya langsung bisa langsung play kok, kalau saya udah start, gitu. Kita tunggu ya paling 2 menit ya, semenit deh, semenit, 2 menit biar nggak kelamaan ya. Oke, paling 1 menit terakhir ya. Ada 16 nih ya, jadi persaingannya nggak terlalu ketat nih. Kalau yang kemarin banyak nih, jadi pada rebutan nih, Pak. Pertanyaannya rebutan, kalau sekarang ini lebih enak nih persaingannya nih. Tapi kita nyari yang top 5 ya, ada 5.
5 terbaik ya dari 16. Saya hitung mundur paling ya 1 menit ya. Oke, 60, 59. Oh, masih ada nih Pak Ijo. 58, 57, 56, 55, 54. Oh, Pak Windu 55, 50. Saya percepat ya, 30 detik ya. Biar langsung mulai. 30, 29, 28, 27. Ayo tinggal scan aja Pak. Nanti gampang kok pertanyaannya dan cepet kok. Nggak lama pertanyaan hanya sekitar berapa soal tadi ya? Ada sekitar 10, 12 soal lah. Gitu. 15 soal lah kayaknya maksimum. Nggak terlalu banyak sih. Nggak susah juga sih Pak. Jadi aman-aman. Saya hitung mundur ya Bapak Ibu. Jadi saya hitung mundur 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6. Tenang Pak. Kalau tim kita nggak ikut kok. Jadi aman-aman. Nggak nyari hadiah juga kita. Saya juga pengen ikutan Pak dapat hadiah. Tapi tenang ini kita nggak ada peserta. Nggak ada, sorry, nggak ada peserta, nggak ada host Pak. 5, 4, 3, 2, 1. Oh mungkin udah cukup ya 18 pemain ini kali ini. Oke, persaingannya jadi nggak terlalu ketat nih. Saya start ya Bapak dan Ibu. Nah oke, nggak usah di-refresh Bapak Ibu, jadi langsung karena memang muter ya. Nanti biasanya bentar lagi udah ada soalnya kok. Oke, nah, kuis pertama adalah jika customer masih menggunakan trunk provider analog, perangkat apa yang perlu disiapkan user kalau masih provider analog? Nah, yang mana nih Pak? 20 detik nih. Nah, udah kekumpul nih jawabannya nih. Ada switch hub, ada router, ada VoIP gateway FXO, ada VoIP gateway FXS. Nah, yang benar yang mana nih Pak? Gitu. Yang mana ini? Oke, wah ini benar semua ya kecuali satu ya router karena sebenarnya lebih mendepankan yang FXO ya Pak. Saya lanjut lagi, kalau FXO memang trunking ke provider analog. Saya lanjut. Yang tidak termasuk dalam 4 fitur utama dalam 360 yaitu ticketing call center, teleponi, video conference atau mobile apps. Nah, ini yang mana nih ya? Ticketing call center, teleponi, video conference atau mobile apps ya? Lanjut. Oke, oh ada yang jawab mobile apps, ada yang jawab telepon. Yang benar adalah tiketing Pak, karena call centernya Trisek itu nggak ada tiketingnya, belum ada. Jadi call centernya standar. Gitu. Saya lanjut lagi. Di bawah ini pernyataan yang tidak benar mengenai 3CX itu apa nih yang benar? License 3CX hanya dapat diinstal pada on-prem. License 3CX ditentukan dari jumlah concurrent call. User dapat menggunakan mobile apps atau via smartphone. Terus dengan Pro License, video conference dapat diakses oleh 100 peserta. Yang tidak benar yang mana ini ya kira-kira ya? Kita lihat nih ada 16 nih, udah lengkap nih, 17. Oke, benar sekali. Jadi kalau jumlah concurrent enggak Pak. Jadi rata-rata nih yang jawab juga ditentukan dari jumlah concurrent enggak. Kalau 3CX itu ditentukan dari kalau license ditentukan concurrent itu benar. Yang nggak benar itu diinstal di on-prem karena bisa di cloud juga Pak. Gitu. Kalau kalau license 3CX itu yang nggak benar itu berdasarkan dengan jumlah extension. Kalau concurrent benar. Saya lanjut. Oke. Udah mulai nih ya scoreboard-nya ya. Di manakah asal atau headquarter dari 3CX? Nah, di mana nih kantor? Cuma 10 detik ini karena jawabannya Citayam kah? Kira-kira bakal ada yang jawab Citayam nih? Oke, wah ada yang jawab Citayam ini Pak. Waduh, kalau Citayam ada kantor 3CX deket dong sama saya Pak. Oke benar jawabannya adalah Cyprus. Karena memang kalau Shenzhen salah Pak. Jadi kalau Shenzhen itu lebih ke Funfield. Kalau 3CX itu dari Cyprus. Gitu. Dari Nicosia. Ibu kota dari Cyprus. Nah ini menarik nih. Ada yang jawab Citayam nih 2 orang nih. Mungkin bingung ya Pak. Jadi oke udah mulai nih persaingannya nih ya. Saya next lagi. Oke ini pertanyaan santai dulu ya. Biar nggak pusing nih Pak. Masa pertanyaan serius-serius mulu nih. Lanjut kuis lagi. Huruf keempat dalam abjad tuh apa ya Pak ya? Huruf keempat nih ya. Yang mana nih ya? Huruf keempat ya? A, B, C, D, O. Wah, salah Pak yang jawab nih karena huruf keempat dalam abjad yang maksud saya nggak serius itu ada di sini Pak. Abjad di tengah-tengah A. Nah, ini 12 orang salah nih Pak.
Maaf, Pak, memang agak nyeleneh yang pertanyaan-pertanyaan ini mungkin agak nyeleneh sedikit ya, beberapa soal. Saya lanjut dulu. Oke, double point nih Bapak dan Ibu nih. Makanan apa yang pesannya harus sambil marah-marah nih? Makanan apa yang pesannya marah-marah ya? Ada bakpao, ada teriyaki, ada soto, ada lontong. Wah, yang mana nih? Wah, ini sih agak lama pertanyaan jadi biar nggak cepet nih. Ada teriyaki, bakpao, soto, lontong. Yang mana nih? Kita lihat nih, Bapak dan Ibu lebih banyak jawab yang mana ya kira-kira? Oke, lanjut. Jawabannya, wah, mentang-mentang soto ada tanda serunya ya Pak ya, jadi sambil marah-marah enggak. Yang benar teriyaki Pak, karena kalau mesen tuh harus teriyaki dulu, teriak-teriak dulu gitu maksudnya Pak. Emang nggak jelas ini Pak yang buat sebenarnya saya kadang nggak jelas sih Pak emang. Saya lanjut. Oke. Wah, udah mulai nih kelihatannya. Julukan kota apel adalah untuk kota. Nah, ini kota mana nih apel nih? Apakah Bandung, Manado, Surabaya, apa Malang? Yang mana nih? Nah, ini mungkin gampang ya Bapak dan Ibu ya kalau mungkin ya ada yang jawab mungkin Manado ya. Salah. Mungkin udah tahu rata-rata. Nanti ada tenang, ada double point lagi kok. Gitu. Saya lanjut. Siapa nama wakil presiden ketiga Republik Indonesia? Nah, ayo ini pengetahuan umum nih ya. Siapa nih ya? Wapres ketiga kita nih, Wapres nih. Apakah siapa ya? Apakah siapa ya ini ya? Mungkin saya agak banyakin pertanyaannya. Lanjut. Oke, benar Pak. Yang jawab ada Malik benar. Wah, ini banyak yang jawab Pak Hamengkubuwono nih. Kalau Hamengkubuwono tuh yang kedua Pak. Kalau selanjutnya tuh ada yang keempat dan kelima. Kalau yang ketiga itu ada Malik. Pak ada Malik gitu. Saya lanjut. Waduh, udah mulai kelihatan ini ya. Saya lanjut. Hewan apakah pada gambar ini? Ayo. Hewan apakah pada gambar ini? Iya, udah kelihatan nih Bapak dan Ibu nih ada yang salah nih kayak ini. Ada yang salah nggak nih? Iya, ada yang jawab burung hantu, ada yang jawab. Kayaknya emang, kayaknya nih Pak Gerald kayaknya emang nyeleneh nih pasti jawabannya, bener kan? Ternyata nggak burung hantu, jawabannya ternyata burung hantu ini. Saya lanjut lagi. Oke. Hewan apakah pada gambar ini? Wah, sekali lagi nih. Mungkin kemarin Bapak ada yang ikut hari Rabu ya, cuma saya acak lagi pertanyaan nih biar nggak gampang menang ini nih. Waduh, hewan apa nih? Macan, singa, beruang apa apa nih? Iya, jawabnya udah mulai mendekati akhir-akhir ya, biar kelihatan ya Pak jawabannya. Jawabannya pasti nilai soalnya. Jawabannya hamster, bener. Nah ini udah mulai sefrekuensi kita Pak keanehannya. Biasa itu memang kita emang agak nyeleneh-nyeleneh. Pertanyaan serius lagi, mungkin udah ya. Saya lanjut ya. Saya lanjut lagi. Nextnya. IP phone tipe apa pada gambar di bawah ini? Nah, ini tipe apa nih Pak? V67, H3, H5 apa X5? Yang mana ini? Nah, yang benar adalah H3 Pak. Kalau yang terbanyak nih malah H5. Kalau H5 tuh layarnya tuh berwarna Pak. Kalau H3 tuh yang tadi. V67 tuh beda. Kalau V67 tuh agak premium tuh. Kalau X5 mau buat operator. Gitu. Saya lanjut. Apa nama headset Fanfil Mono yang terbaru? Nah, ini dia. Ada HT301, 202, 302 atau 201 nih. Wah, ini rumit ini. Yang mana ya? Headset yang mana ini? Yang saya pakai nih sekarang nih. Yang jadi hadiah nanti nih berarti nih. Wah, benar benar benar. Rata-rata menjawab benar ya. Oke. Saya lanjut. Pertanyaan ke-15 dari 18. Di bawah ini merupakan perangkat paging Fanfil. Nah, ini yang mana nih, Bapak? Ada PA1, PA2, X7A atau HS01?
Nah, ini yang paging nih. Yang mana ya? Yang mana ini ya? Oke. Iya, rata-rata jawabnya bener ya. Oke, wah ini ketat nih antara Ibu Luciane dengan Pak Reinhard dan Pak Ahau nih. Tapi Pak Ijo nih naik nih langsung nih. Wah, double point. Nah, video conference 3CX bisa diikuti oleh 150 peserta secara bersamaan. Benar atau salah? Nah, ini jawabannya cepat. Benar atau salah nih? Bisa sampai 150 nih. Iya. Wah, rata-rata jawabannya benar sih. Jawabannya false karena maksimum itu 100, Pak. Gitu. Wah, ini ketat nih, ada yang lagi ketat nih ya, Pak. Sama naik turun nih dari yang tadi nomor 3 turun nih langsung langsung double point ya. Lanjut lagi 2 pertanyaan terakhir, double point lagi. Video conference 3CX bisa live via YouTube. Bisa nggak nih? Kalau tadi ngikutin nih, true apa false nih? Iya, true apa false nih? Oke, benar. Kalau Bapak tadi Ibu nyimak, bisa benar ya, bisa live YouTube. Mungkin Bapak Ibu yang tadi jawab salah mungkin agak kelewat nih yang bagian ini. Kita bisa live YouTube, Pak. Konferensi ini bisa dibuka di live YouTube. Kayaknya pertanyaan terakhir ya habis ini ya. Kayaknya pertanyaan terakhir ya, 18 nih ya. Double point. Penjelasan yang benar mengenai call center 3CX untuk call queue adalah, nah ini agak panjang 20 detik saya kasih. A. Memberikan notifikasi. B. Antrian panggilan. C. Tampilan yang menampilkan informasi secara real time. Atau yang terakhir, menerima panggilan balik dari agent call center. Ayo, ini kalau double point ini biasanya udah nyerah-nyerah ini bisa maju lagi nih, bisa naik lagi nih Pak. Aman-aman. Selalu kadang udah nyerah ternyata double point bener, wah langsung banyak ngalap. Tapi disclaimer dulu ya sebelum kita tahu pemenangnya. Bapak dan Ibu kalau jangan sedih, pokoknya kita ada top 5 sama kita tiap bulan adain. Jadi kalau Bapak Ibu mau main, kita lagi kayak gini menarik-menarik kayak gini, kita tiap bulan ada, Pak. Dan door prize-nya setiap bulan tuh beda-beda. Bulan lalu kita IP phone. Lanjut podium ya. Nomor 3. Oke, Bapak atau Ibu Zemba ya. Terus ada Pak Reinhardt untuk nomor 2 dan nomor 1 ada oke, Lucianet atau Pak Theo ya mungkin ya, Pak Theo atau Ibu Theo, oke. Atau Ibu Luciani nih ya. Oke, runner up-nya juga ada, nanti kita akan kirim kalender dan 3 terbaik kita akan kirim headset ke lokasi masing-masing ya, gitu. Oke. Seru ya Pak ya, nanti mungkin kita tetap ada besok, kemarin Rabu juga seru banget main-main seperti ini. Oke kalau gitu. Saya izin yang ini saya akhiri dulu. Siap. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin bisa ini ya, lagi kuisnya. Wah, nanti ya Pak Baharudin, nanti kalau kita ada event lagi, kita tiap bulan kok Pak, tenang. Kita tiap bulan seperti ini terus Pak. Kita emang suka main-main begini Pak. Kita tiap bulan ngadain. Kalau Bapak Ibu apa namanya pengen akses nanti kita bisa via YouTube. Bapak Ibu sekali lagi bisa akses ke YouTube di Ruang VoIP, webinar-webinar hari ini atau webinar sebelumnya bisa akses. Nanti kalau Bapak Ibu melihat pertanyaan-pertanyaan atau game menarik, kita biasanya adain juga di YouTube ya. Terus juga kalau Bapak Ibu mau demo account bisa langsung WhatsApp ke saya ya. Pak gitu ya. WhatsApp saya di nomor yang saya email ke Bapak atau saya WhatsApp nanti. Gitu. Oke. Paling sih dari kita segitu Pak, Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu Bapak Ibu sampai jam berapa nih sekarang nih? Wah, udah pas nih Pak, 3:30. Jadi pas 1,5 jam nggak molor ya. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak dan Ibu. Kalau ada pertanyaan feel free untuk kontak saya, feel free untuk discuss sama saya. Kalau Bapak Ibu mau training, sekali lagi yang mau training, datang langsung saja ke kantor kita Pak atau WhatsApp saya, kita adain by online. Kalau Bapak mau ngobrol sama saya bisa, kita bisa obrolin tuh bisnis PBX itu seperti apa nih sekarang nih. Gitu, monggo Pak, kita welcome. Jadi kalau Bapak Ibu mau join selanjutnya, karena Bapak Ibu sudah input email, nanti kita akan share tuh Pak, kalau ada update, ada event lagi, nanti kita akan email. Nanti Bapak Ibu bisa join lagi tuh acaranya. Hadiahnya kadang ada IP phone, ada kadang uang juga pernah Pak gitu. Nanti bisa bisa join lagi Pak gitu. Asik ya Pak ya. Oke kalau gitu. Paling sekian dari saya Gerald Pramudia.
dari Funfield dan 360 Indonesia. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih tim kita ada Pak Nandika dari teknis dan Mas Gusti dari sisi sales. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu. Nanti tenang presentasi dan file YouTube nanti saya akan kirim by email. Jadi Bapak dan Ibu langsung bisa belajarin nih produknya gitu. Paling sih itu dari saya. Saya izin undur diri untuk saya izin mengakhiri. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu.